Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Waqad qala azza min qailin karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a syarabahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMK Islam As-Sa'adah Al-Abadiyah, guru kita Bapak Ustadz Muhammad Fatoni Eskom MSI MPD, juga yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Guru SMK Islam As-Sa'adah Al-Abadiyah, dan juga yang saya cintai adik-adik sekalian, siswa-siswi SMK As-Sa'adah Al-Abadiyah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, sore hari ini sebagaimana tema besar kita disuguhkan di sini, kokohkan iman, tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Kenapa kita dikasih tema ini dan apa korelasinya dengan perintah puasa? Korelasi perintah puasa dengan kita meningkatkan iman, karena dalam puasa inilah kita betul-betul mengaplikasikan apa yang disebut oleh para ulama dalam definisi iman, yaitu at-tasdiq bil qalb wal iqrar bil lisan wal a'mal bil arkan. Bahwa yang namanya iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan atau mengikrarkan dengan lisan, dan mempraktekannya serta mengaplikasikannya dengan anggota tubuh kita. Maka teman-teman sekalian, nggak cukup kalau iman kita itu hanya sekedar membenarkan dengan hati. Nggak cukup kalau iman kita itu hanya sekedar kita ucapkan dengan lisan. Mana bukti dari iman kita? Karena iman itu berangkat dari rasa yang ada di dalam hati. Kita nggak akan pernah tahu rasa kalau nggak pernah kita ungkapkan. Kita punya perasaan nih, diem-diem aja. Ya orang yang kita rasa sama dia nggak bakal tahu kalau ternyata kita punya perasaan sama dia. Maka kita ungkapkan rasa tersebut. Dalam hal ini rasa yang ada di dalam hati kita adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman tersebut kita ikrarkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kemudian kita praktekkan iman tersebut dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebagai bentuk perwujudan iman kita kepada Allah, maka Allah perintahkan kita untuk berpuasa, yang mana puasa ini memiliki keistimewaan tersendiri daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Di antara keistimewaan dari perintah ibadah puasa itu adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adam lahu, bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh manusia itu akan kembali kepada dirinya. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, ila sab'imi'ati dhifrin, sampai 700 kali lipat.
Kemudian kata baginda Nabi, Allah berfirman illa siyam. Dalam hadits qudsi Allah bilang bahwasanya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena yang namanya puasa itu dilakukan oleh si hamba tersebut murni untukku, dan aku sendiri yang akan langsung memberikan balasan dan ganjarannya. Ditanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Allah mengatakan bahwasanya puasa itu li wa ana ajzi bihi? Kemudian di dalam hadits qudsi tersebut diberikan sebuah penjelasan, fa innahu taraka syahwatahu li ajli. Karena sesungguhnya hamba yang berpuasa tersebut meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginannya demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasa, yang jadi syahwat kita apa? Yang jadi syahwat kita perut kita. Kita keluar dari rumah berangkat ke pesantren kilat, melihat orang, waduh, ada yang jualan es buah, ada yang jualan es teh Solo, ada yang jualan makanan-makanan. Kita lihat, waduh, nikmat bener ini, perut keroncongan, tenggorokan kering. Tapi kemudian kita bertahan dalam puasa tersebut, kita tinggalkan syahwat perut kita demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maksudnya gimana sih Allah langsung yang akan membalas dari pahala puasa tersebut? Karena gini teman-teman ya, kalau ibadah-ibadah yang lain itu sama Allah di-spill pahalanya, balasannya itu biasanya dikasih keterangan tipis-tipis. Misalkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu dikasih tahu oleh baginda Nabi pahalanya. Kata Rasulullah, sholatul fardi, atau dalam riwayat yang lain sholatul fardhi afdolu min sholatul jamaati afdolu min sholatil fardi, atau dalam riwayat yang lain afdolu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendiri dengan range ya, dengan perbedaan 27 derajat. Kemudian dalam membaca Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bilang bahwasanya setiap ayat yang kita baca, satu hurufnya menyimpan satu kebaikan. La aqulu alif lam mim hasanah, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim ini satu huruf. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim ini satu huruf, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya dalam alif lam mim ada 3 pahala di situ. Nah, semua ibadah-ibadah ini dikasih tahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali puasa. Puasa nggak dikasih tahu oleh Allah, nggak dikasih tahu oleh Rasulullah pahalanya seperti apa, disimpan, dirahasiakan, baru nanti kemudian di hari akhir Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberitahukan kepada kita kelipat gandaan dan juga besarnya dari pahala tersebut. Nah, kembali lagi bahwa puasa ini menjadi patokan bagi kita untuk meningkatkan iman kita. Ditambah lagi para ulama mengatakan imanul mukmin yazidu wa yanqus. Imannya seorang mukmin itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Nambahnya iman seseorang itu dengan ketaatan, dan berkurangnya iman seseorang itu karena kemaksiatan. Kita sholat berarti naik tuh ampere iman kita, naik tuh status iman kita. Kita maksiat, pulang dari sekolahan pacaran, maksiat, turun tuh iman, yang naik angin. Kita pulang dari pesantren kilat, nyampe di rumah HP-nya dicelentangin, langsung depo. Berarti turun imannya karena dia telah melakukan kemaksiatan. Nah, oleh karena itu ya teman-teman sekalian, kita mesti bersyukur ada di sekolah ini, di mana sekolah ini memberikan kita perhatian secara khusus
untuk kita naikin ritme iman kita, untuk kita menaikkan kualitas keimanan kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul menerapkan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita diajak untuk tingkatkan ilmu. Sebagai seorang muslim, ilmu ini menjadi satu keharusan yang tidak bisa ditinggalkan. Rasulullah bilang dalam haditsnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa nuntut ilmu itu hukumnya fardu ain, wajib bagi siapapun, dan gak boleh muslim itu bodoh. Yang bikin sekarang kita merosot umat Islam dan hanya jadi konsumen, umat Islam cuma jadi penonton, umat Islam cuma jadi pengikut. Kenapa? Karena kualitas ilmu kita rendah, kualitas iman kita juga turun. Coba kalau kita lihat sejarah kita, YouTube yang selama ini kita nikmati tayangan yang ada di dalamnya dengan sistem algoritma yang digendong oleh YouTube tersebut, itu semua adalah hasil penemuan ulama dan cendekiawan muslim. Ya. Hanya saja di kemudian hari kita jadi satu umat yang cenderung menikmati kebodohan kita. Kita cenderung jadi umat yang senang untuk hanya sekedar mengkonsumsi. Dari sekian banyak handphone, dari sekian banyak gadget, perangkat utamanya yang jual dan yang memproduksi bukan orang kita, bukan kaum muslimin. Muslim paling dia cuma bisa bikin program, terus dia bikin ngerakit perangkat, udah. Untuk kemudian menemukan sebuah penemuan seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama dan muslim-muslim kita terdahulu, ini sepertinya saat ini sudah sangat jarang sekali. Maka dari itu, adanya kita di sekolah bukan untuk menyia-nyiakan waktu kita dengan bermain, bukan untuk menyia-nyiakan waktu kita untuk sekedar mejeng, bukan untuk menyia-nyiakan waktu kita dengan banyak dandan, bukan untuk menyia-nyiakan waktu kita buat glowing-glowingin muka doang, ya? Muka doang di glowing-glowingin tapi isi otaknya kosong, buat apa? Jadi makhluk kopong, nggak ada nilai, nggak ada value. Kemudian yang jadi referensinya bukan buku, bukan perpustakaan, referensi ngobrolnya TikTok, referensi tempat nongkrongnya juga TikTok, karena setiap hari yang dia lihat cuman TikTok. Bukan buku bacaan, bukan jurnal ilmiah, bukan website yang kemudian memberikan dia wawasan yang luas untuk dia punya pemikiran dan juga terobosan-terobosan di dalam kehidupannya. Nah ini teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim dan siswa yang kita diajarkan di sini untuk kemudian memiliki integritas yang tinggi terhadap ilmu, maka harus kita jauhkan hal-hal tersebut. Ya, jangan sampai kita udah sekolah tinggi-tinggi, terus masuk kuliah, lulus, balik lagi hanya sekedar jadi konsumen. Ya. Balik lagi hanya sekedar jadi orang yang tidak memiliki manfaat dan pengaruh yang luas di tengah masyarakat. Maka kita ubah mindset kita dengan kita rajin belajar, dan puasa bukan halangan, puasa bukan rintangan bagi seseorang untuk kemudian dia jadi malas belajar. Ya, bahkan para ulama, bahkan Rasulullah SAW sendiri, yang kalau biasanya di hari-hari lain mengulang-ulang bacaan Al-Quran itu cukup sekali, maka di bulan Ramadan ditingkatkan intensitasnya. Maka Rasulullah membahasakan bulan Ramadan sebagai syahrul jiddin wa tasmir, sebagai bulan kesungguhan dan juga bulan untuk terus meningkatkan dan push semangatnya di dalam kreasinya, di dalam produktivitasnya. Kalau kita lihat sejarah, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, mereka pertama kali puasa itu bulan Ramadan tahun kedua Hijriah.
Karena perintah puasa turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ramadannya langsung puasa, tanggal 17 mereka langsung dihadapkan pada perintah untuk perang Badar. Baru pertama kali puasa tanggal 17 langsung perang Badar. Puasa saya juga biasa kok tiap Ramadan perang sarung, perang petasan. Biasanya yang perang sarung, yang perang petasan ya sambil minum ale-ale, sambil minum kanter. Padahal tadi habis bangunin orang sholat, bangunin orang untuk sahur, tapi jam 5:30 udah minum ale-ale sambil perang petasan. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum perangnya perang beneran, melawan orang kafir harbi, yang diangkat senjata, yang diangkat pedang, bukan dalam kebatilan, bukan dalam keburukan, tapi memang digunakan perang tersebut sesuai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka korbankan tenaganya, mereka korbankan nyawanya, padahal mereka dalam keadaan berpuasa. Maka bukan alasan bulan puasa itu bagi kita untuk menjadi manusia yang tidak produktif. Ya, kita harus tetap produktif dalam puasa kita, dalam Ramadan kita, utamanya dalam hal-hal yang bisa menghantarkan kita pada kebahagiaan yang abadi, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semua harus berfondasikan kepada ilmu pengetahuan. Yang terakhir, kita diajak untuk memperbanyak amal. Dan ini selaras dalam prinsip ilmu. Kenapa? Karena al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu yang gak diamalin, yang gak dipraktekin, itu sama dengan pepohonan yang tidak memiliki buah. Kering dia, gak bisa dimanfaatkan hasilnya. Hanya mungkin bagi orang dipakai untuk berteduh, tapi kemudian buah-buahannya digunakan untuk menambah nutrisi dan kebaikan untuk kehidupan orang lain, dia tidak punya value tersebut, tidak punya nilai tersebut. Kenapa? Karena ilmunya tidak diamalkan. Nah, di sini kita diajarkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari sekolah. Kita praktekkan, dan ini yang kemudian diajarkan oleh para ulama-ulama kita, oleh para guru-guru kita, bahwa yang terpenting dari ilmu yang kita miliki adalah mengamalkannya, mempraktekannya. Jangan kemudian kita jadikan ilmu tersebut hanya sekedar sebagai wawasan, hanya sekedar sebagai tambahan pengetahuan, tapi kemudian mempraktekannya kita nggak mau, kemudian mempraktekannya kita tinggalkan. Nah, ini akan menjadi hujjah alaina, akan menjadi sesuatu yang memberatkan kita di akhirat nanti, manakala ilmu yang kita ketahui kita nggak amalkan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada malam di mana beliau di Isra dan di Mi'rajkan, beliau mengatakan, uritu lailata usriya bi, saya diperlihatkan pada malam di mana saya diisrokan, aqwaman, akan ada satu kaum, tuqradu shifahuhum bima qarido minan nar, yang mana lidah-lidah mereka digunting dengan gunting dari api. Fakultu, lalu aku mengatakan, ya Jibril, man haula, hei Jibril, siapa mereka? Dijawab sama malaikat Jibril, ulama kanu la yatanahawna an munkar. Mereka adalah para ulama yang tidak saling mencegah kemungkaran. Terus apa lagi? Kanu yatanahawna an munkarin wa fa'alu. Lebih bahayanya lagi, mereka yang mencegah kemungkaran justru mereka sendiri yang melakukannya. Artinya, kalau satu ilmu kita tidak amalkan, maka ini akan menjadi sesuatu yang berdampak buruk pada diri kita di akhirat nanti. Maka perbanyaklah amal kita, dan di Ramadan ini kita dilatih untuk memperbanyak amal. Ya, kita diajak sholat subuh berjamaah, kemudian kita berpuasa, tadarrusul Quran, kemudian kita juga diajarkan untuk sholat sunat tarawih berjamaah. Ini adalah bagian dari riyadhah, bagian dari kita melatih diri kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan memperbanyak amal kita. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada sore hari ini memberikan manfaat yang baik buat diri kita di dunia dan di akhirat.
Sebelum saya tutup dengan salam, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Wa ma tayassara minal Qur'anil Karim, dengan niat kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum guru kita Kiai Haji Madani Ilyas bin Haji Ilyas, Hajjah Muhimah binti Musa, Bapak Amsori bin Kiai Haji Madani Ilyas, Insinyur Haji Zainal Arifin bin Kiai Haji Madani Ilyas, Koni Perkasa Hadianto bin Hartono. Allah Ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yukaffiru min matubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfaduna bijahihim wa Allah Ta'ala yaj'al kuburahum rawdah min riyadil jinan wa la yaj'al kuburahum hufra min hufarin niran wa Allah Ta'ala yaj'alna khairal khalaq bi khairi salaf wa yubarik hadhihi madrasah wa muassisihi wa man khadama fihi wa man darasa wa darasa fihi wa yanshur hadhihi barakat wal khairat ila jami'il ummatil islamiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.